Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Laki Biasa. Kemarin kita sudah membahas The Book of Enoch ini dalam sesi kenapa Nabi Nuh diberikan banjir besar pada zamannya. Nah, itu tentu Anda bisa melihat di tayangan sebelumnya ya. Sekarang kita akan membahas proses-proses dari banjir pada zaman Nabi Nuh, tentunya dengan perspektif dari kitab Nabi Idris atau kita sebut The Book of Enoch yang merupakan naskah etopik ya. Oke, kita mulai. Sesaat sebelum Allah memberikan hukuman banjir terhadap Nabi Nuh, banyak hal-hal yang sebenarnya terjadi dialog antara Nabi Idris dan Nabi Nuh. Sebelum terjadinya banjir besar atau banjir bandang di zaman Nabi Nuh, tentu perspektif yang kita gunakan adalah perspektif murni dari kitab Nabi Idris ini ya, The Book of Enoch. Pada pasal 10 itu dijelaskan bahwa proses terjadinya banjir itu dimulai dengan perintah kepada Nabi Nuh dengan atas namaku, atas nama Allah kepada Nuh, maka sampaikan kepadanya. Jadi sampaikan kepadanya bahwa bencana itu akan semakin dekat, bahwa seluruh bumi akan dihancurkan dan sebuah banjir besar akan datang ke seluruh permukaan bumi membinasakan apa yang di atasnya. Nah, itu Anda bisa lihat di pasal 10 di sini. Nah, kemudian di dalam buku ini juga kata ajarkan kepadanya, kepada Nuh, cara menyelamatkan diri dan kabarkan bahwa sebagian akan diselamatkan. Nah, sesaat sebelum terjadinya banjir besar itu, malaikat Israel ya, diperintahkan untuk mengikat Azazil, tangan dan kakinya. Jadi malaikat Israel itu diminta mengikat Azazil pada kaki dan tangannya dan campakkanlah ke dalam sebuah kegelapan di sumur yang gelap sekali, tepatnya kalau menurut buku ini di Gurun Dudail. Itu bisa dilihat nanti di pasal 10 ayat 4. Kemudian timbun dengan batu-batu yang tajam hingga diselimuti kegelapan, lalu biarkan terkurun dalam waktu sangat lama. Jadi akan dikurun sangat lama dengan wajahnya ditutup sehingga tidak ada cahaya sama sekali hingga hari pengadilan yang agung atau akhirat. Nah, juga sudah diamanatkan bahwa lalu pulihkanlah bumi. Jadi bumi akan dipulihkan yang telah dirusak oleh kaum Malak. Allah sudah mengatakan, atau Tuhan Yang Maha Esa sudah mengatakan bahwa pulihkanlah bumi yang telah dirusak oleh kaum Malak dan maklumatkanlah, umumkanlah keselamatan bumi bahwa aku akan memulihkannya. Nah, itu kira-kira jadi sebelum dirusak, Allah juga atau Tuhan Yang Maha Esa juga telah menjanjikan akan dipulihkan. Lalu bersama dengan itu Jibril diperintahkan untuk memerangi anak-anak haram, keturunan terkutuk, hasil persinahan, dan anak-anak kaum pengintai. Kaum pengintai adalah kaum Malak yang sudah beranak pinak di muka bumi. Nah, kemudian makhluk-makhluk Malak dan keturunan Malak ini memohon ampunan kepada Tuhan pemilik ruh, pemilik alam semesta, yang dituliskan dalam buku ini tuh dia menjelaskan sebutannya bukan Allah tetapi Tuhan penguasa alam ruh atau penguasa alam ruh. Jadi mereka memohon ampunan untuk hidup 500 tahun lagi atas perbuatan-perbuatan bapak mereka. Tetapi Yang Maha Kuasa tidak mengindahkan permohonan ampun mereka dan tak seorang pun yang dapat menolong mereka. Lalu tugas malaikat Mikail berangkatlah memaklumatkan kejahatan Zamjazah. Malaikat Mikail juga diturunkan untuk memaklumatkan kejahatan Zamzata yang juga kaum bersamanya yang telah bercampur dengan perempuan ya, yang tercemar dengan ketidaksucian. Nah, ini juga tadi seperti sebelumnya saya jelaskan bahwa kaum Malak ini telah menikah dengan perempuan-perempuan Bani Adam. Keturunan anak-anak mereka itu akan saling membunuh di 70 generasi di celah bumi di hari pembalasan. Nah, mereka ini sudah dinubuatkan, dituliskan di pasal 10-12. Bahwa setelah nanti proses penghancuran ini, maka akan diturunkan pohon-pohonan yang penuh berkah. Disebutkan di sini dengan jelas yaitu berupa anggur dan zaitun. Jadi ruang-ruang rahmat yang ada di surga juga diturunkan ke bumi setelah penghancuran ini. Nah, bersamaan dengan itu akhirnya Nabi Nuh menyaksikan bumi tenggelam dan mendekati masa kehancurannya.
Lalu Nabi Nuh lari ke sebuah tempat di ujung bumi, tidak disebutkan di mana, kemudian berseru dengan suara yang memilukan memanggil nama kakeknya. Nuh bertanya, kira-kira ginilah, katakan kepadaku apa yang telah menimpa bumi sehingga menderita dan binasa, seolah Nuh pun akan binasa. Jadi Nabi Nuh pun merasa bahwa dia dan keturunannya akan binasa karena melihat dahsyatnya bencana yang akan diturunkan ini. Dan seketika bumi gunung berguncang, kemudian terdengarlah suara dari langit, dan Nuh pun jatuh tersungkur. Nah, di saat jatuh tersungkurnya itu, Nabi Idris pun datang dan berdiri di samping Musa. Entah karena kita ketahui bahwa Nabi Idris sebagaimana umat Islam, Nasrani, dan Yahudi mempercayai bahwa Nabi Idris memang belum mati tetapi berada di langit. Nah, Nabi Idris pun datang dan tepat berdiri di samping Musa dan berkata, "Mengapa engkau menangis kepadaku dengan tangisan yang memilukan?" Itu kata Nabi Idris, kakek dari Nabi Nuh. Telah Allah tetapkan mereka yang tinggal di bumi saat kebinasaan atas perbuatan mereka sendiri yang telah memperlakukan bumi dengan sangat zalim. Nabi Idris berkata di 65 ayat 6, telah Allah tetapkan bagi mereka yang tinggal di bumi suatu kebinasaan atas perbuatan sendiri yang telah mempelajari ilmu malak. Keturunan-keturunan yang tadi yang sudah bercampur dengan manusia kemudian dibekali dengan ilmu-ilmu dari langit, rahasia langit, yaitu ilmu-ilmu dari kaum malak, ini menyebabkan kemurkaan yang luar biasa pada pemilik alam ruh. Idris pun menggenggam tangan Nuh. Bersiaplah karena aku telah meminta Tuhan untuk mengguncang bumi. Jadi dari sini bisa kita bahwa selain kerusakan atas perbuatan kaum-kaum malak yang telah menghancurkan bumi, telah membocorkan rahasia langit, juga akhirnya pun seluruh makhluk di bumi kemudian berdoa, dan Nabi Idris pun karena melihat itu juga telah meminta kepada Tuhan untuk mengguncang bumi. Kemurkaan ini tertulis di pasal 65. Nah, tetapi engkau yang hatimu suci akan diselamatkan. Jadi disebutkan pada pasal 65 ayat 11 itu disebutkan bahwa yang hatimu suci akan diselamatkan. Kemudian Nabi Idris memperlihatkan kepada Nabi Nuh malaikat-malaikat pemberi hukuman yang melepaskan. Jadi melepaskan air dari dalam bumi. Dan penguasa alam ruh menurunkan perintah kepada malaikat untuk tidak melepas semua kekuatan air. Jadi penguasa ruh atau Allah itu meminta kepada malaikat untuk tidak melepas semua kekuatan air, tetapi menahannya dalam kadar tertentu. Nuh pun berkata, katakan kepadaku, apa yang telah menimpa bumi sehingga menderita dan binasa? Saking ketakutannya Nabi Nuh, Nuh bertanya kepada Idris, katakan kepadaku, apa yang telah menimpa bumi sehingga menderita dan binasa, seolah sebagai petugas atau penjaga air. Nah, Nabi Nuh melihat ini, menyaksikan ini bersama dengan Nabi Idris. Aku pun akan binasa bersamanya. Nah, tepat pada saat itu akhirnya Idris pun telah hilang dalam pandangan Nabi Nuh. Kemudian sang penguasa ruh atau Tuhan memerintahkan, wahai, lihatlah sebagian kaummu, ada yang tidak bersalah, mereka yang berharap kepada Tuhan dan berbakti kepada Tuhan. Dan aku, maksudnya Allah, telah memerintahkan kepada malaikat untuk tengah menyiapkan perahu kayu, manakala telah menyelesaikannya, maka aku akan menempatkan tanganku di atasnya. Jadi menurut kitab ini bahwa sebenarnya selain Nabi Nuh pada saat diperintahkan membuat bahtera yang besar, dibantu oleh malaikat-malaikat untuk menyelesaikannya, dan pada saat kejadian terjadi disebutkan pada pasal 67 ayat 2 bahwa menyiapkan perahu kayu, mereka telah menyelesaikannya, maka aku menempatkan tanganku. Jadi menempatkan tanganku ke atasnya seperti payung ya. Jadi seperti payung sehingga bahtera itu kemudian lebih kuat menghadapi segala goncangan dan segala besarnya banjir bah pada saat itu. Setelah itu Nuh disampaikan bahwa bagi kaummu aku akan membuat keturunan dan anak-anakmu beranak pinak secara cepat. Sementara itu
kaum-kaum malak tadi, kaum-kaum malak yang dalam proses penghancurannya itu dipenjarakan dalam lembah yang menyala antara pegunungan emas, perak, besi, timah yang mengeluarkan bara api yang sangat besar. Melihat bara api yang sangat besar ini dan disertai air yang mulai keluar dari dalam bumi, membuat air yang di sekitar kaum malak dipenjarakan itu mendidih hingga menghancurkan kaum-kaum malak ini, meletup-letup. Nah, setelah kaum malak ini kemudian hancur, kembali ke asalnya, kemudian air yang meletup-letup tadi kembali dingin. Hukuman yang diturunkan Allah atau pemilik alam ruh dalam buku ini dijelaskan hukumannya atas kerusakan karena mengajarkan rahasia-rahasia langit dan menjadikan dirinya sebagai sesembahan manusia. Jadi ya kalau ini sama ya, bahwa di dalam kitab-kitab Al-Quran dijelaskan bahwa ada kemungkaran, kekufuran, di mana umat Nabi Nuh tidak lagi menyembah Allah tetapi menyekutukan dengan makhluk-makhluk lainnya. Kenapa bisa begitu? Karena kaum malak telah turun dan membuat kerusakan dan mengajarkan ilmu rahasia langit. Jadi seolah-olah kemampuan mereka, seolah-olah mereka yang hanya makhluk-makhluk malak, kemudian menjadikan dirinya sebagai Tuhan, sesembahan manusia. Inilah menyebabkan kemungkaran yang luar biasa dan kemudian tidak ada ampunannya. Nah, kemudian malaikat Israel melihat ini itu sangat sesak dengan hukuman yang begitu dahsyat terhadap kaum malak ini. Yang saya mau ingin sampaikan bahwa prosesnya seperti bahwa Nabi Nuh sendiri Nabi Idris mendampingi Nabi Nuh sebelum semua nasihat-nasihat Nabi Idris disampaikan. Akhirnya Allah langsung memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk tetap tenang dan menyuruh malaikat untuk menjalankan tugas-tugasnya. Ini akibat perbuatan-perbuatan kaum malak. Nah, sebenarnya kaum malak itu siapa sih? Nah, kalau dalam kitab ini ada beberapa nama ya. Jadi kalau memberikan nama anak nanti jangan sampai sama ya. Karena di dalam kitab Nabi Idris ini detail dituliskan nama-namanya. Jadi gelombang pertama turun ke bumi ya. Jadi Zem Jaza ini adalah makhluk-makhluk pertama yang ingin turun ke bumi tetapi ragu-ragu karena takut apabila makhluk malak lainnya itu berpaling darinya dan mengkhianatinya. Nah, Zem Jaza inilah yang termasuk dalam golongan 20 kaum malak yang turun ke bumi. Selain Sanjaja ada Arestifea, ada Armen, ada Kokabel, ada Turael, Rumial, Barikil, Azazil, Amaros, Batarel, Basasel, Ananil, Turiel, Simasiel, Jatarel, maksudnya Turmael, Turiel, Rumael, dan Izazil. Nah, ini jangan sampai nih ada anak-anak kita yang namanya sama. Batariel ya, ini adalah 20 nama-nama kaum malak yang turun pertama kali di bumi. Dari 20 orang ini, mereka punya panglima. Ada 5 yang nama-namanya jelas ada dalam kitab ini. Ada namanya Jengon. Jengon ini merayu para makhluk malak untuk turun ke bumi. Jadi yang merayu-rayu kaum malak untuk turun ke bumi itu adalah namanya Jegon ya. Dan kejahatan kepada anak perempuan Bani Adam dan yang memperlakukan anak perempuan Nabi Adam ya secara semena-mena. Ada Asbil. Asbil ini adalah membujuk kaum malak untuk mencemari perempuan anak cucu Adam atau menikahi, menzinahi anak perempuan Nabi Adam sehingga muncul penerus-penerus yang tadi makhluk-makhluk yang aneh-aneh yang kemudian berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, kemudian ada Gadriel. Nah, Gadriel ini mengajarkan ilmu membuat senjata untuk saling membunuh dan mewariskan kepada manusia secara turun-temurun. Terus ada namanya Penema. Penema ini mengajarkan kenikmatan dan kepahitan di dunia. Berikut cara mendapatkan atau rahasia memperoleh kenikmatan itu. Nah, ini dari Panema. Terus dia mengajarkan mantra melalui tulisan dari masa ke masa. Jadi Panema inilah adalah makhluk malak atau panglima dari malak yang mengajarkan mantra-mantra yang kemudian turun-temurun hingga sekarang juga masih ada kali yang melakukan itu ya. Terus ada Kasdeja. Nah, Kasdeja ini mengajari manusia kekuatan jahat dalam alam gaib yang bisa mematikan. Nah, ini mungkin kayak nujum atau santet ya. Santet yang bisa menghancurkan
janin yang ada di perut perempuan yang ingin kita hancurkan dengan sebuah ilmu yang berasal dari ilmu langit. Nah, karena kejahatan-kejahatan itulah semua kemudian kenapa Allah atau penguasa alam roh menghancurkan bumi ya, atau memperbaharui bumi, karena berawal dari adanya makhluk malak turun ke bumi, kemudian bercampur dengan manusia, kemudian beranak pinak, kemudian berwujud berbagai macam, kemudian orang makhluk-makhluk ini atau keturunan malak-malak inilah kemudian melakukan penghancuran di muka bumi, kemudian seluruh bumi, tumbuhan, binatang, manusia, bahkan sesama sendiri, kemudian menjerit dan berdoa kepada Tuhan untuk menghancurkan makhluk tersebut. Nah, doanya rupanya didengar oleh Allah atau penguasa Allah, kemudian malaikat juga ikut berdoa, dan Nabi Idris yang kemudian juga berdoa kepada Allah untuk menghancurkan atau membersihkan bumi. Nah, yang lebih parahnya lagi, kaum-kaum malak ini kemudian mengajarkan sihir-sihir, mengajarkan ilmu-ilmu dari langit, rahasia langit yang seharusnya tidak diajarkan di bumi, atau tidak diajarkan kepada manusia, atau tidak diajarkan kepada makhluk bumi. Sehingga kerusakan pun semakin cepat terjadi. Ketika kaum-kaum malak kemudian menjadikan dirinya sebagai sesembahan makhluk yang ada di bumi atau sesembahan manusia. Inilah puncak dari segala puncak kenapa banjir besar itu datang. Nah, mungkin itu sekian dan terima kasih. Wallahu alam bisawab. Kita hanya menjelaskan dari buku ini, kurang lebihnya mohon maaf. Lebihnya berasal dari Allah, kurangnya berasal dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.